Selamat pagi para dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok C7 akan menjelaskan mengenai corporate bonds atau yang sering kita sebut dengan obligasi. Obligasi adalah instrumen hutang yang diterbitkan dalam sebuah bisnis untuk meningkatkan jumlah uang perusahaan. Obligasi sendiri yang paling sering dipakai merupakan hutang dengan jangka waktu dan tingkat bunga yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga ketika waktu obligasi tersebut mencapai maturity date atau akhir dari jangka waktu tersebut, perusahaan akan membayar kembali bondholdernya. Bagaimana sih cara obligasi ini bekerja? Sebagai contoh untuk memahami bagaimana caranya bekerja, misal sebuah perusahaan menerbitkan sebuah obligasi senilai 10 juta dengan jangka waktu 5 tahun, bunga yang ditetapkan sebesar 5%. Maka perusahaan tersebut akan membayar 500.000 setiap tahun dan jumlah awal yang senilai 10 juta tadi 5 tahun lagi. Contoh di atas merupakan fixed rate bonds yang paling sering digunakan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Ada jenis lain seperti floating rate bond yang tingkat bunganya berbeda-beda, zero coupon bonds yang tidak memiliki pembayaran bunga dan menerima jumlah totalnya pada maturity date nanti, serta convertible bonds yang memberi fleksibilitas pada perusahaan untuk membayar investor menggunakan common stock daripada uang kas pada saat jatuh tempo nantinya. Perjanjian obligasi akan dicatat dalam bond indenture. Bond indenture adalah dokumen hukum yang memuat perjanjian tertulis kontrak antara perusahaan yang menerbitkan obligasi dan wali amanat obligasi yang bertindak atas nama pemegang obligasi. Dokumen hukum ini menguraikan semua parameter penerbitan obligasi seperti jumlah nominal, penerbit, tingkat kupon, jaminan-jaminan, hak pemegang obligasi, dan kewajiban penerbit obligasi. Salah satu isi penting dari bond indenture adalah call provision. Call provision ini memberi hak kepada perusahaan penerbitnya untuk membeli kembali obligasi yang beredar dari para pemegangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Maturity date adalah waktu jatuh tempo pengembalian dana sesuai nominal dari penerbit obligasi pada pemegang obligasi. Tempo waktu dalam obligasi ini berbagai macam. Ada yang setiap 12 bulan, 5 tahun, 10 tahun, dan lainnya. Maturity date yaitu tanggal berakhirnya polis yang tercantum pada polis atau endorsement di mana penanggung membayarkan manfaat akhir masa asuransi. Maturity date yaitu tanggal yang telah disetujui pada saat mana suatu perusahaan asuransi membayarkan sejumlah tunai uang. Biasanya jika makin lama waktu tempo, maka kupon atau bunga akan semakin besar. Hal ini mengingat perbedaan nilai uang dari waktu ke waktu disertai adanya ketidakpastian dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu menjadi keuntungan bagi para pemegang obligasi sehingga imbal hasilnya lebih tinggi atau lebih premium untuk mengkompensasi risiko ketidakpastian itu sendiri. Face value biasa disebut juga sebagai par value. Face value adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo atau akan diterima saat pembayaran kembali. Namun nilai nominalnya mungkin bukan harga yang harus dibayar oleh investor, tetapi par value juga termasuk dalam kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan. Kalau dilihat dari kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, artinya adalah harga obligasi sama dengan nilai nominal. Par value ini tidak dinyatakan dalam jumlah, namun persentase dari nilai nominalnya. Contohnya, misal obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual dengan harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% dikali 50 juta sama dengan 50 juta. Default terjadi saat peminjam tidak mampu membayar pada waktunya, melewatkan pembayaran, menghindari atau berhenti melakukan pembayaran. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja, baik individu, perusahaan, bahkan negara. Resiko terjadinya default biasa sudah dihitung di awal oleh kreditor. Default juga bisa berlaku pada utang terjamin dan utang tidak terjamin. Pada utang terjamin, pemberi pinjaman memiliki hak klaim yang legal untuk memenuhi utang yang diberikan. Misalnya, Ani meminjam uang dari Bima dengan jaminan yaitu rumah yang dimilikinya. Apabila Ani tidak mampu membayar kembali utangnya kepada Bima, maka Bima bisa dengan legal mengambil rumah yang dijadikan jaminan tersebut. Sedangkan apabila default terjadi atas utang tidak terjamin, misalnya utang kartu kredit atau biaya pengobatan, hal yang biasa dilakukan adalah dengan menempuh jalur hukum hak gadai dan dengan keberadaan pihak ketiga. Apabila perusahaan mengalami default,
Biasanya perusahaan akan mengajukan perlindungan kebangkrutan untuk menjauhi default keseluruhan dari utang obligasi mereka. Beberapa konsekuensi dari default adalah mengurangi kredit skor, mengurangi kesempatan mendapatkan pinjaman, dan juga suku bunga yang lebih tinggi terhadap pinjaman yang sudah ada maupun ke depannya. Sedangkan saat peminjam bond atau obligasi tidak mampu membayar bonda atau obligasi tersebut, maka ada peran bondholder atau pemberi pinjaman, mereka dapat mengajukan yaitu bondholders claim. Bondholder adalah investor atau pemilik sekuritas hutang yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah. Bondholder claim adalah semua klaim yang dilikuidasi non-kontinen dan tidak dijamin diizinkan karena wesel bayar yang tercantum dalam definisi pemegang obligasi dalam lembar ketentuan rencana. Distribusi pemegang bondholder claim diadministrasikan oleh pengawas indebenture. Propetisi harus dilakukan melalui pertukaran pemindah bukuan melalui fasilitas DTC sesuai dengan praktik umum DTC. Sekian dari kelompok C7. Terima kasih.